Leonardo da Vinci of serial murder. I have an idea or two that might help you. Dalam benak kita, seorang pembunuh berantai biasanya digambarkan sebagai sosok yang terpinggirkan dari masyarakat. Namun, sejarah mencatat pengecualian yang mengerikan dalam diri Ted Bundy. Sepanjang tahun 1970-an, Bundy melakukan serangkaian pembunuhan brutal terhadap setidaknya 30 wanita dan gadis. Apa yang membuat kisahnya begitu mengerikan adalah bagaimana ia menggunakan identitasnya sebagai mahasiswa berpendidikan yang sedang menempuh studi hukum untuk menghindari kecurigaan otoritas. Ia tidak terlihat seperti sosok monster yang dibayangkan orang. Ia terlihat seperti anak kampus biasa yang cerdas dan berkarisma. Inilah kisah tentang bagaimana pendidikan, yang seharusnya menjadi pembentuk karakter, justru disalahgunakan oleh Bundy sebagai alat untuk menyembunyikan sisi gelapnya dan memfasilitasi aksi kejamnya. Perjalanan akademik Bundy dimulai dengan berpindah-pindah universitas, mulai dari Universitas Puget Sound, Temple University, hingga akhirnya lulus dengan predikat dengan perbedaan, with distinction, di bidang psikologi dari Universitas Washington pada tahun 1972. Namun, keahlian psikologi yang ia pelajari di kelas justru ia terapkan di lapangan sebagai senjata mematikan. Ia memahami dengan sangat baik bagaimana sisi psikologis manusia bekerja, khususnya mengenai empati dan kepatuhan. Bundy sering memanipulasi simpati korbannya, seperti dengan berpura-pura memakai gips atau menggunakan kruk untuk meminta pertolongan, atau menyamar sebagai figur otoritas seperti polisi yang memicu rasa patuh alami dari orang lain. Kemampuannya memahami perilaku manusia, yang didukung oleh latar belakang akademiknya, membuat para korbannya terjebak dalam perangkap yang ia susun dengan cermat. Setelah menyelesaikan studi psikologinya, Bundy melanjutkan ke School of Law di Universitas Puget Sound, dan kemudian pindah ke University of Utah School of Law. Statusnya sebagai mahasiswa hukum memberinya perlindungan sosial yang luar biasa. Ia memiliki rekam jejak yang bersih, aktif dalam politik Partai Republik, dan terlihat sangat normal di mata masyarakat. Bahkan, ketika namanya mulai dikaitkan dengan serangkaian hilangnya wanita di sekitar Seattle, polisi awalnya enggan menganggapnya sebagai tersangka serius, karena citranya sebagai calon pengacara muda yang ambisius. Kehidupan ganda ini ia jalani dengan rapi. Di siang hari ia menempuh pendidikan hukum, namun di luar jam kuliah, ia menghabiskan waktu dengan melakukan penculikan dan pembunuhan. Pendidikan hukumnya bukan hanya menjadikannya sosok yang sulit disentuh, tetapi juga memberinya ruang gerak untuk berpindah lokasi guna menghindari investigasi yang sedang berjalan. Keangkuhan Bundy mencapai puncaknya saat ia memutuskan untuk bertindak sebagai pengacaranya sendiri dalam persidangan di Colorado dan Florida. Ia merasa memiliki pemahaman hukum yang cukup untuk mengecos sistem peradilan, sebuah tindakan yang mencerminkan rasa percaya diri yang berlebihan, hubris. Namun, keputusan ini justru menjadi bumerang. Selain sering menggunakan akses ke perpustakaan hukum yang diberikan kepadanya untuk kabur dari tahanan, strategi pembelaannya di pengadilan juga menunjukkan kegagalannya dalam menilai situasi. Ia tidak memiliki kecerdasan emosional atau pemahaman hukum yang cukup mendalam untuk melihat betapa kuatnya bukti-bukti yang dimiliki jaksa penuntut. Ia bahkan menolak kesepakatan pembelaan, plea deal, yang seharusnya bisa menyelamatkannya dari hukuman mati, karena ia masih terjebak dalam delusi bahwa ia bisa memanipulasi persidangan seperti ia memanipulasi korbannya. Pada tanggal 24 Januari tahun 1989, perjalanan panjang Bundy berakhir di kursi listrik. Hakim yang menjatuhkan vonis mati terhadapnya sempat melontarkan pernyataan yang sangat membekas, menyebut tindakan Bundy sebagai tragedi pemborosan kemanusiaan. Hakim tersebut mengakui bahwa jika saja Bundy menggunakan kecerdasannya di jalan yang benar, ia bisa saja menjadi pengacara yang sukses. Namun, Bundy memilih jalur lain yang penuh dengan kehancuran. Kasusnya menjadi pengingat pahit bagi kita semua, bahwa pendidikan hanyalah alat, sebuah pisau bermata dua. Kecerdasan yang tidak dibarengi dengan etika, moralitas, dan rasa empati justru bisa melahirkan monster yang paling berbahaya bagi masyarakat.